Presiden lakukan peletakan batu pertama di 11 titik di IKN. Nilai ekonomi sertifikat tanah yang dirasakan masyarakat capai 7,2 triliun rupiah. Pemerintah resmi bentuk Satgas Transisi Energi. Selamat malam, saya Priska Triverna kembali menyapa Anda dalam Kilas Nusantara Malam Rabu 17 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Inilah 3 berita pilihan terhangat yang telah kami rangkum untuk Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di 11 titik di Ibu Kota Nusantara yang mencakup berbagai proyek pembangunan. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mengatakan, nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat dari kepemilikan sertifikat tanah mencapai 7,2 triliun rupiah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto secara satu persatu mendatangi masyarakat untuk menyerahkan langsung sertifikat tanah mereka. Pada Selasa 16 Januari di Balikpapan, Kalimantan Timur, Hadi Cahyanto mengungkapkan bahwa nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat dari kepemilikan sertifikat hak atas tanah di seluruh Indonesia hingga saat ini telah mencapai 7,2 triliun rupiah. Sertifikat tanah yang telah diterima masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah digunakan sebagai salah satu sarana peningkatan pendapatan seperti jaminan modal usaha ataupun membeli aset baru. Kementerian ATR BPN menargetkan kota-kota yang telah mencapai 90% pendaftaran tanahnya, khususnya Balikpapan, dapat segera tuntas dan menjadi kota lengkap pada tahun 2024. Kota lengkap ini untuk pertambahan nilai ekonominya sudah berapa triliun gitu ya? 7,26 triliun. Itu penambahan nilainya dari hasil sertifikat ini untuk diakunkan. Ini kan sangat positif untuk masyarakat. Rekan-rekan tahu sendiri kan kehidupan mereka seperti itu. Dengan diberikan sertifikat akan mendongkrak perekonomian mereka. Apalagi sebentar lagi wilayah penyangga IKN. Ini sangat-sangat positif dan benar-benar bisa melindungi masyarakat. Menteri Hadi Cahyanto juga memberi penjelasan kepada warga penerima sertifikat agar memanfaatkan sertifikat tanahnya secara produktif. Selain itu, sertifikat tanah tersebut dapat melindungi hak masyarakat atas lahan dan bangunan yang dimiliki. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sementara itu, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan meresmikan kantornya di Jakarta dalam upaya untuk mempercepat proses transisi energi di Indonesia. Dalam rangka mempercepat proyek transisi energi di Indonesia, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan meresmikan kantor Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 17 Januari. Bekerja sama dengan 6 kementerian, lembaga hingga badan usaha milik negara yaitu PT PLN Persero. Kantor ini diresmikan sebagai tempat kolaborasi hingga penyusunan peta jalan dalam rangka mempercepat dan menekan emisi nol bersih. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin, dalam sambutannya menyampaikan kantor ini nantinya jadi tempat berkumpul hingga diskusi untuk membahas isu transisi energi. Tentunya ini adalah momentum yang sangat baik, karena dari sini ini niatnya adalah untuk menyatukan berbagai hal yang kita perlukan untuk melaksanakan transisi energi. Misalnya dari sisi teknis, dari sisi keuangan, dari sisi kebijakan. Oleh karena itu kita membentuk tentunya tim-timnya dari berbagai kementerian, lembaga dan juga dari BUMN yang bisa menyatukan itu. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menilai Satgas ini menjadi sangat penting untuk mendukung perubahan energi dari berbagai aspek mulai dari regulasi, teknis, kebijakan hingga eksekusinya. Menjalankan transition of energy ini aspeknya banyak sekali. Dari PLN tentu saja lebih banyak aspek teknisnya, aspek komersialnya, tetapi ternyata ada aspek dari sudut pandang kebijakan yang ada di Kementerian SDM. Ada aspek dari Kemenko Marves dalam kerangka dan Kemenko Perekonomian dalam kerangka makroekonomi, hubungan internasional, dan kemudian juga dalam Kementerian Keuangan dalam alokasi budget bagaimana mempengaruhi dari postur APBN, dan tentu saja dari Kementerian BUMN bagaimana dampak terhadap financial commercial viability dari BUMN tersendiri. Pemerintah telah menargetkan Indonesia dapat mewujudkan emisi nol bersih pada tahun 2060. PLN juga telah merancang program jangka pendek dan jangka panjang untuk merealisasikan hal tersebut. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih Bapak Susilo atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami Pemirsa, usai sudah Kilas Nusantara hari ini. Saksikan Kilas Nusantara esok hari pukul 13 dan 20 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mengakses beragam kabar terkini lainnya melalui portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta kanal 124 IndiHome dan UCTV kami. Terima kasih dan selamat malam.